itulah yang menjabarkan apa yang Allah inginkan. Allah menurunkan kepada Rasul tersebut wahyu yang namanya Al-Quran dan wahyu lain yang namanya As-Sunnah. Itu penjabaran daripada Al-Quran. Adalah yang global, rincian tentang sholat. Gak ada kan yang Al-Quran itu tuntunan tentang bagaimana tata cara sholat, rincian tentang zakat, rincian tentang haji, rincian tentang puasa, yang membatalkan apa, yang tidak membatalkan apa, tidak ada di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada para sahabat. Oleh para sahabat dipraktekkan secara langsung, dan setelahnya akan disampaikan kepada generasi tabi'in, dan begitu secara berkesinambungan sampai pada masa kita sekarang ini. Adanya buku-buku yang seperti ini, kitab-kitab yang seperti ini, adanya para ulama yang menjabarkan tentang ilmu agama, itu sebenarnya adalah kesinambungan dari sanad keilmuan yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting untuk kita mengetahui ya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan dari kita dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak inginkan daripada kita. Dan sekali lagi kembali ke poin yang kemarin kita sampaikan, kita harus selalu belajar supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Orang kalau beribadah tidak menggunakan standar ilmu, pasti dia akan menggunakan standar-standar yang tidak baku. Apa contohnya standar yang tidak baku? Pakai perasaan misalnya. Ibadah pakai perasaan, pakai adat istiadat setempat misalnya, pakai misalnya logika misalnya. Itu bukan standar-standar yang baku yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah batasan. Oh ini ibadah, ini bukan ibadah. Terlebih kalau orang mengamalkan agama pakai perasaan, ini kacau ini nanti. Ya kacau kan. Yang seperti itu nanti boro-boro dia mau menyelamatkan orang lain, itu menyelamatkan dirinya saja, itu dia tidak akan bisa. Sering sudah saya sampaikan contohnya, contoh seorang preman dari kalangan Bani Israil. Memang karena qablakum rajulun qatalatis akan watisina rajulan. Sebelum kalian, yaitu di umat Bani Israil, ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Artinya ini membunuh berdarah dingin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rasa penyesalan di dalam hatinya, lalu dia ingin bertaubat. Fasa'alan a'lam ahlil ardi, lalu dia bertanya, saya tunjukkan kepada sosok yang bisa membimbing saya. Fadulla ala abidin, lalu dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu. Dia punya kesemangatan beribadah, tapi tidak punya ilmu. Yang main apanya ini nanti? Perasaannya. Lalu ditanya, hal ini taubat, saya masih punya kesempatan bertaubat apa enggak? Ini yang main bukan lagi pakai logika syariat lagi, ini pakai logika perasaan dia yang main. Ini orang nggak tahu diri, sudah bunuh berapa tadi? 99 orang. Tanya kesempatan untuk bertaubat. Jawabannya apa? La ajidulah ketaubat. Sudah tidak ada pintu taubat bagi kamu. Jawabnya sama seorang preman berdarah dingin. Ya sekalian ustadznya disikat, dibunuh juga. Kena berapa? 100. Coba bayangkan, boro-boro dia menyelamatkan orang lain, dirinya saja tidak bisa dia selamatkan. Baru tanya kepada orang yang kedua, fasa'ala an a'lami ahlul ardi fadulla ala alimin. Dia tanya, mana orang yang paling pintar sedunia ini? Lalu ditunjukkan kepada seorang ulama. Lalu oleh ulama tersebut ketika ditanya hal min taubat, apakah saya punya kesempatan untuk bertaubat? Lalu dijawab, "Mama yaqulu bainaka wa baina taubat." Ini dia, kalau ulama tahu, dia tahu solusi dari permasalahan yang ada. Apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Jadi simpel saja. Silahkan bertaubat. Apa yang membuat kamu tidak bisa bertaubat? Silahkan bertaubat. Allah yasudu yadahu bilaili liyatubal musi'a bin nahar. Yasudu yadahu bin nahar liyatubal musi'a. Allah itu membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah pada siang hari. Dan
Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima tobat orang yang berbuat salah pada malam hari. Bahkan pada suatu riwayat yang meskipun riwayat ini riwayat yang dhaif, yang lemah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laula annakum tudhibun." Kalau bukan karena kalian itu berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan generasi kalian. Tsumma jaa'a biqaumin, lalu Allah akan mendatangkan suatu kaum yudhibun tsumma yastaghfirun, yang mereka itu berdosa tapi setelahnya bertaubat. Adanya syariat bertaubat itu menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia ada tempat bergantung, tempat yang merasa mereka takut kepada zat tersebut. Nah ini dia. Nah ini artinya tidak boleh pakai standar yang tidak baku, yaitu standar perasaan. Suatu ketika ada 3 orang sahabat itu bertanya tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Lalu dijawab ibadahnya Rasulullah SAW ya seperti ini oleh, kalau nggak salah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Terus mereka mengatakan, oh ini kok biasa-biasa saja ya. Kok biasa-biasa saja, ini kayaknya Rasulullah SAW ibadahnya biasa-biasa saja. Lalu ada yang meletup, itu Rasulullah sudah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Adapun kita, apalah kita ini, kata mereka itu. Lalu yang satu bilang, ama ana fa asum wala uftir. Yang satu mengatakan, ya sudah, kalau gitu saya akan puasa terus, tidak ada satu hari pun bolong. Yang kedua, wa ama ana aku wala aram. Aku pokoknya setiap malam akan qiyamul lail, semalam suntuk. Tidak ada 1 menit pun aku akan tidur. Yang ketiga ini, wa ama ana fala atazawwaju nisa. Adapun saya maka tidak akan menikah seumur hidup dan bisa fokus untuk beribadah. Ini kan masing-masing dari 3 orang ini yang memotivasi apa tadi kira-kira, ilmu atau perasaan? Perasaan mengambil titik yang paling ekstrim langsung. Yang satu pokoknya tidak mau, pokoknya akan puasa, tidak ada 1 hari pun yang absen. Yang satu pokoknya saya akan sholat malam terus, ya tidak akan pernah tidur. Yang ketiga mengatakan, oh saya udahlah, daripada punya istri mengganggu ibadah saya akan jomblo aja seumur hidup, tidak akan pernah menikah. Mengambil titik yang paling ekstrim. Lah orang kalau mengambil titik yang paling ekstrim, tidak ada lagi titik setelahnya. Yang ada apa? Turun ke bawah, kembali ke titik 0. Ini dia kalau orang ibadah pakai perasaan, dia mengambil titik yang paling ekstrim, potensi untuk futur itu besar. Kalau sudah futur, lemes gitu, lemes tidak bisa bangun lagi. Yang awalnya puasa terus, karena sudah sampai pada batasan yang mentok ekstrim tadi itu, sudah besok puasa, ya puasa Ramadan aja kalau nggak disyaratkan mungkin dia tidak akan puasa itu. Ataupun juga mungkin dia tidak akan pernah qiyamul lail lagi itu, karena sampai pada titik putus. Ya, Nabi SAW langsung putus bibit ini. Nabi mengatakan, ana fa'asyaukum lillahi wa atqakum. Saya ini orang yang paling takut dan orang yang paling tahu tentang ketakwaan terhadap Allah. Dan saya saya juga sholat malam, tapi juga saya kadang tidur. Saya juga kadang puasa, kadang tidak puasa. Saya juga menikah. Ini mengobati ekstrim dengan wahyu, dengan ilmu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku atas nama perasaan, enggak, saya enggak mantap kalau enggak seperti ini misalnya. Sampai ulama mengatakan itu, antara mengambil rukhsah sama tidak mengambil rukhsah itu aslinya bagus kalau tidak mengambil rukhsah. Misalnya kita safar, boleh kita menjamak sholat ataupun mengqashar sholat, tapi tidak menjamak sholat alias sholat tepat pada waktunya, dan sholat 4 rakaat itu lebih utama daripada menjamak dan mengqashar, kecuali kalau dia merasa tidak nyaman dengan menjamak ataupun mengqashar atau dengan rukhsah-rukhsah yang lainnya. Karena meskipun itu rukhsah, tapi merasa tidak nyaman terhadap syariat itu bukan sesuatu yang bagus. Nah seperti itu. Ini hadis yang kelima. Yang terakhir hadis yang ke-6 untuk sesi pagi ini, hadis Nu'man bin Bashir
Beliau mendengar Rasulullah SAW berkata, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram ini juga jelas. Bainahuma umurun mustabihat, di antara yang halal dan haram ini ada perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia masih tidak mengetahui kejelasan hukumnya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa menjauhi hal yang samar-samar, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh pada hal-hal yang syubhat, waqa'a fil haram, dia akan terjatuh pada hal-hal yang haram. Nah, ini pembicaraan masalah hal-hal yang syubhat. Hal-hal yang syubhat, yang halal itu jelas. Yang ada nas kehalalan dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah. Seperti makanan-makanan yang kita makan sehari-hari seperti beras ataupun jagung, orang yang makan jagung, ataupun daging binatang-binatang ternak seperti sapi ataupun kambing, atau pekerjaan berdagang misalnya, atau bertani atau nelayan, itu hal-hal yang jelas kehalalannya. Ada hal-hal yang haram, yang jelas keharamannya, yang minum khamr, berzina, menggibah, mengunjung orang lain dan sebagainya, ini jelas-jelas ini haram. Yang halal dan yang haram jelas itu tidak ada masalah. Tapi yang masalah itu perkara yang masih samar-samar. Artinya oleh para ulama terkadang masih diperdebatkan statusnya. Masih diperdebatkan statusnya. Contohnya apa? Contohnya itu yang betul di sini. Kalimatnya itu ada, itu kan berderet-deret, namanya sate biawak. Nah, sate biawak ini. Sate biawak ini dalam mazhab Syafi'i misalnya statusnya haram. Kenapa? Karena itu binatang yang bertaring dan berburu dengan taringnya. Artinya dia pun memakan mangsanya menggunakan taringnya. Maka statusnya haram. Nabi SAW melarang memakan kulli nabit minas siba, yang bertaring dari binatang-binatang yang buas. Statusnya diharamkan. Dalam mazhab Maliki, mazhab Imam Malik, tempat saya belajar di Afrika sana, biawak itu yang jenis seperti biawak atau mungkin ular, ya, atau mungkin buaya, itu statusnya nggak haram, cuma makruh saja. Makruh. Di sana tuh, di sini ada orang mancing ikan, di sana ada orang mancing buaya. Bukan buaya darat. Ya, buaya darat. Ya, pakai tembak itu, dapat gede-gede itu. Ada yang dimakan langsung, dimakan orang satu kampung, dimasak. Pas disayat, pas diapa, kelihatannya juga lemaknya banyak gitu. Artinya cukup menggoda. Nah, kayak sini misalnya contohnya daging biawak. Nah, ini kan masih tarik ulur ini. Antara satu yang mengatakan larangan ini tidak sampai pada taraf keharaman. Yang satu mengatakan tidak, ini larangan yang menunjukkan keharaman. Lah kita nih di posisi yang mana ini? Jadi orang yang pintar itu bukan orang yang tahu ini yang halal lalu dia kerjakan, kalau itu ketaatan, oh ini yang haram lalu dia tinggalkan. Itu juga memang seharusnya seperti itu. Tapi orang yang pintar itu ketika dihadapkan pada hal-hal yang samar-samar seperti ini, dia mau mengambil sikap seperti apa? Contohnya lagi namanya bai'ul ina. Bai'ul ina itu seperti apa? Misalnya saya sama Pak Sudir. Pak Sudir ini lagi butuh apa? Lagi butuh uang. Kalau saya bilang Pak Sudir, oh iya nih Pak Sudir, tak pinjemin antum uang 1 juta, tapi baliknya nanti 1.500.000. Kalau ini kan sudah jelas statusnya apa ini? Riba. Tapi gini misalnya nih Pak Sudir, gini saja, antum coba beli motor saya ini seharga 1.500.000, 15 juta misalnya, 15 juta. Ngutang enggak apa-apa. Ngutang enggak apa-apa.
bukan kebalikan. Pak Sudir mobil ini Ustaz, ini motor saya ini tak jual ke antum. Berapa? 15 juta saja. Ya 15 juta. Ya. Untuk uangnya tak berikan kepada Pak Sudir, tapi apa itu istilahnya dalam cuma ngakalin saja, nanti setelahnya dibeli lagi oleh Pak Sudir dengan harga yang lebih apa? Mahal, 20 juta secara hancur gitu. Itu kan sebenarnya minjemin senilai 15 juta, cuma nanti dia ngambilnya berapa? 20 juta. Ini bayrul inah yang seperti ini. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Dalam mazhab yang lain yang hukumnya apa? Haram. Nah ini kita mengambil sikap seperti apa ini? Nah ini yang terkait dengan syubhat. Nah di sini akhirnya Rasulullah membuat patokan, barang siapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat, dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Tapi barang siapa yang membiasakan diri dengan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang syubhat itu kan lama-kelamaan, oh ya syubhat, nggak apa-apa aja kan, masih belum disepakati hukumnya, oleh ini nggak apa-apa. Akhirnya kemana-mana nyari yang enak aja. Lama-kelamaan dia akan terjatuh pada hal-hal yang apa? Yang haram. Hal-hal yang haram. Awalnya mungkin sate biawak ya, sate biawak. Lama-lama pas pergi ke Solo, nah, di Solo ini ada beberapa warung, nanti kalau di tulisannya di situ nanti ada namanya sate jamu. Sate jamu. Dan itu laris sekali itu. Sate apa itu? Nah, bukan biawak lagi nih. Biawak darat ini. Bukan, sate guguk. Yang biawak saja kayak gini, apalagi yang sate guguk. Nah, lama-lama enggak apa-apa lah, nanti istighfar. Dari biawak ke sate guguk misalnya. Karena memang terbiasa dia makan hal-hal yang apa? Yang syubhat. Enggak apa-apa lah, nanti yang penting taubat. Enggak apa-apa lah, yang penting. Nanti yang penting. Efek karena dia terbiasa dengan hal-hal yang syubhat seperti itu. Sampai subhanallah ya, ulama zaman dulu, salah satunya Syekh Nawawi Bantani itu mengatakan, apalagi di zaman sekarang ini kan, zaman sekarang itu zaman penuh dengan makanan-makanan yang syubhat. Nah, beliau punya dalam syarah Risalah Jami' itu mengatakan, zaman sekarang, ini zaman yang belum, zaman sekarang makanan yang dipastikan makanan yang halal itu adalah air hujan yang ditadai orang dengan tangannya lalu dia minum. Sudah itu aja. Gimana Pak Sudir ini? Tidak boleh jualan obat lagi kalau kayak gini. Cuma kan ini levelnya level Syekh Muhammad Nawawi. Kalau kayak gitu ya kacau kita kan, semua akan pensiun dan nunggu air hujan ditandai pakai apa? Tangannya. Itu zaman beliau, zaman itu belum ada polusi kan. Apalagi sekarang mungkin sudah banyak pabrik yang dikasih ini kan. Air hujan pun tidak tahu itu sudah syubhat apa belum. Nah, artinya ini para ulama lah, ini para ulama. Imam Abu Hanifah rahimahullah, saking waroknya, saking hati-hatinya, dia tidak mau berteduh di rumah orang yang dia utangi. Saya ngutangi Pak Sudir misalnya 10 juta, mampir rumahnya Pak Sudir untuk apa? Sekedar berteduh di rumahnya. Konteks tempat beliau memang panas misalnya. Untuk berteduh di rumah orang yang pernah ngutang sama dia saja, itu nggak mau. Khawatirnya apa ini? Kemanfaatan yang didapatkan dari menggu. Dan jelas ini enggak haram kok. Yang haram itu diutangin 10 juta, nanti balikin berapa? 15 juta misalnya. Tapi ini sekedar berteduh di rumahnya saja, di luar rumahnya lah.
ada atap menjulur keluar, dia berteduh di situ, nggak mau. Kenapa? Saking hatinya, saking hati-hatinya. Itu lama zaman dulu. Saya punya seorang guru ini di Sudan, namanya Syekh Torik. Ini orang Sudan, normalnya madhabnya Maliki, tapi beliau ini les dari madhabnya Syafi'i. Alim kerjanya dulu sopir bajai. Itu dia belajar, akhirnya jadi orang alim. Ketika dia merasa sudah punya ilmu dan dia ngajar punya santri, dia akhirnya mikir, saya ini orang punya ilmu. Di pasar itu, ya Allah, namanya pasar itu kan, nggak di sini nggak di sana, sama omongannya kayak gimana? Omongannya tidak terkontrol. Pasar itu tempat apa itu? Tempat sudut, tempat sekitar. Bohong. Oh ini asli, ini original. Orang sana itu, orang Sudan itu bilang, oh ini asli original, padahal made in China di situ jelas. Oh ini asli ini. Oh ini sudah tak kasih yang paling murah ini, coba lihat saja tempat lain nggak dapat harga segini. Dia mikir akhirnya, saya ini bawa warisannya Nabi SAW. Masa iya saya di tempat yang seperti itu saya boncengin orang yang kadang mungkin karena tekor dagangannya lompat ngomong dengan ucapan-ucapan kotor. Sudahlah, akhirnya dia tinggalkan. Dan makan punya penghasilan dan sudah tinggalkan. Pindah ke jadi tukang bangunan. Syekh itu jadi tukang bangunan. Apa? Jadi tukang bangunan, betul. Jadi tukang bangunan itu masih ngajar kita. Kalau hari ngajar kita ya sudah ada proyek, tidak ada proyek pasti dia tinggal. Hidup di rumah yang tidak terlalu besar, tempatnya dari seng, tempatnya dari seng, panas tempatnya. Kita datang orang Indonesia itu mau bawa apa-apa dimarahin. Kalau sampai kamu bawa makanan sini lagi, gak usah kesini lagi. Yang dimarahin teman saya ngambil pelajaran. Oke, saya datang nggak bawa apa makanan dengan penghasilan, tapi ya itu seringnya 2. Bedanya aja sama orang belas. Nah kalau ini enggak, kalau ini kita skip aja, nggak usah dibahas. Artinya finansial seperti itu, kita datang itu masih menjamu. Tahu orang Indonesia itu pagi, siang, malam makannya nasi, ya sudah dimasakkan apa? Nasi, padahal mereka makan roti, warok. Dan itu datang pakai motor itu dari tempatnya, pada perjalanan kurang lebih 2 jam dari rumah beliau ke masjid di mana kita belajar. Motor panas sudah, jangan dibayangkan ini. Belang ini tidak seberapa, entok-entoknya berapa sih? 32 ya, 32 tambah 12 lagi 44 pakai motor itu. Jadi anginnya saja kayak uap kalau kita ngukus itu. Datang aja. Ya, ini warok ya, lama-lama yang seperti itu. Nah, subhanallah, ilmunya akhirnya berbarokah. Karena yar'ahu lal hima yushiku ayar ta'afi. Orang yang berbiasa dengan hal yang syubhat itu, dia seperti orang yang mendekati hima. Hima itu dulu setiap raja itu dia punya lahan khusus untuk menggembalakan binatang-binatangnya. Siapa yang mendekati lahan tersebut akan terkena hukuman. Ibaratnya orang yang terbiasa dengan hal-hal yang syubhat itu adalah orang yang dekat, sudah mendekati hima tersebut, menggembalakan binatangnya, mendekati tanah patokan yang milik raja tadi itu. Namanya binatang kan nggak bisa dikasih tahu. Lama-kelamaan pasti akan masuk. Kalau masuk akan mendapatkan hukuman. Nah, ini ibaratnya orang yang syubhat itu juga terbiasa dengan hal yang syubhat.
dia akan terjatuh pada hal-hal yang haram. Ini dikatakan ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh seseorang itu ada sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau potongan daging ini benar, satu anggota badan pasti akan benar. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, ya berbanding lurus, maka jasadnya keseluruhan juga akan ikut apa? Rusak. Sepotong daging ini namanya apa? Hati. Ini hal yang paling mahal, hal yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang manusia. Tempat akal itu bukan di kepala, tempat akal itu di dalam apa? Hati. Hati kalau bagi kita jangan dibayangkan hati sebagai sebuah anggota apa? Badan. Kalau itu binatang juga punya. Hati di mana kita bisa berpikir dengan hati tersebut, bisa menghayati dengan hati tersebut. Itu hal yang harus paling kita syukuri dan harus kita rawat. Sebagaimana kita merawat anggota badan kita, belikan minyak wangi, mandi sehari paling tidak 2 kali, pakai sabun. Maka juga tidak kalah penting kita merawat hati kita. Tazkiyatun nafs. Bagus ini kalau nanti kedepannya digalakkan terus kajian-kajian tentang hati. Karena satu komunitas yang intens bertemu, kalau di situ kajian-kajian tentang tazkiyatun nafs tidak digalakkan, potensi gininya ini kuat. Masalah tersulut, apa nanti konflik dan lain-lain, masalah dan lain sebagainya. Karena terkadang yang masalah hatinya. Ini hal, sekali lagi, ini hal yang paling mahal yang dimiliki oleh manusia, yang harus kita syukur. Allah menciptakan kita kan, padahal kalau Allah mau, Allah bisa tidak menciptakan kita, ya kan? Dari sekian yang Allah ciptakan, Allah menciptakan kita sebagai makhluk hidup. Padahal kalau Allah mau, Allah menciptakan kita jadi meja ini, jadi kayu, jadi batu, jadi angin, jadi air. Bisa saja. Ada yang mustahil bagi Allah. Dari sekian makhluk hidup kita diciptakan sebagai manusia. Padahal Allah mampu kalau Allah mau menciptakan kita sebagai kambing, sebagai sapi, sebagai keledai. Dari sekian banyak manusia, kita namanya manusia diberikan hati, diberikan pikiran. Dari sekian banyak manusia yang diberi hati, diberi pikiran, kita bersyukur kita diciptakan sebagai orang yang beriman. Lihat di Cina itu berapa miliar orang yang Allah belum berikan rezeki keimanan. Bisa nggak Allah menjadikan kita seperti itu? Bisa. Kita bersyukur kita ditakdirkan sebagai orang yang beriman. Dari sekian banyak orang yang beriman, kita ditakdirkan sebagai orang yang bisa merawat keimanan kita. Itu hal yang harus kita apa? Syukuri dengan kita bisa menghadiri majelis seperti ini. Nah, ini dia sedikit ulasan tentang hadis arba'in. Kita lanjutkan nanti pada salat tarawih. Aku berkalian dan astagfirullahaladzim wa lakum wa lillahi muslimin wa lillahi mustaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.